Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen tanpa ragu memberikan penolakan tegas. Umur aku tidaklah terlalu penting, jawab Long Hao Shen. Ye Wei yang tampak kaget. Dia jarang bertemu dengan orang-orang yang akan menolaknya. Lagi pula, bukan karena keberuntungan belaka dia berhasil mendapatkan posisi juru lelang dari rumah lelang besar aliansi. Menjadi pengguna ganda dari atribut mental dan cahaya, ia telah mencapai kesimpulannya bahwa, bahkan menjadi pemburu iblis tidak masalah karena keterampilan bawaannya. Selain itu, dia semakin percaya pada pesonanya sendiri. Maafkan aku, maka kamu bisa memulainya. Ye Wei yang menyatakan dengan suara rendah sambil mundur beberapa langkah. Long Hao Shen perlahan-lahan membuka kotak kayu tersebut. Dia melihat pedang yang berat itu, sementara kedua tangannya meraih kotak kayu. Melihat perilaku ini, Ye Wei yang terlihat lebih santai. Gerakan Long Hao Shen tampak sederhana, tetapi merupakan tanda penghormatan terhadap senjata. Perilaku sederhana ini memberinya pandangan terhormat. 4 jari tangan kirinya diletakkan di ujung pedang, dan dengan bantuan ibu jarinya, ia mencubit mutiara di atasnya. Jika itu adalah pedang biasa, dia seharusnya mencubit seluruh pedang untuk menghindari pemotongan pada dirinya sendiri. Namun tangan kanannya menguatkan pada bagian yang tajam, dan bukan kepegangan pedang. Detail ini tampak sangat sederhana, tetapi itu secara eksklusif hanya dilakukan oleh para kesatria sejati. Hanya seorang kesatria sejati yang tahu tentang tanda hormat ini terhadap senjata yang saleh. Untuk alasan ini, ketika Ye Wei yang melihat Long Hao Shen melakukannya, dia merasa sangat berharap jauh di dalam hatinya. Bisakah orang ini benar-benar membiarkan pedang yang saleh muncul kembali ke cahaya? Jika memang benar begitu, pikir Ye Wei yang. Berpikir sampai titik ini, Ye Wei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kata-kata kakeknya sebelumnya. Seseorang berkekuatan besar tertinggi tidak harus menjadi orang yang mendapatkan pedang yang saleh, tetapi yang paling mungkin berhasil adalah seseorang yang terhubung dengan pedang yang saleh karena takdir. Mungkinkah pria ini adalah orang yang ditakdirkan? Untuk beberapa alasan, detak jantung Ye Wei yang bertambah cepat, karena dia sudah memiliki sensasi samar tentang kemungkinan itu. Feng Ling'er yang memegang kotak kayu dengan kedua tangannya, itu terangkat tinggi saat Long Hao Shen mendekatinya. Dia merasa sangat ingin tahu tentang dirinya. Mendengar suaranya dan melihat perawakannya, dia seharusnya seorang kesatria yang cukup muda. Meski begitu, penampilannya hanya berisi rasa ingin tahu. Terlepas dari keanggunannya yang sederhana di masa-masa normal, dan kemurnian kulitnya yang cantik, dia sebenarnya memiliki hati yang kuat. Tinggi Long Hao Shen 1,80 meter, yang membuatnya terlihat seperti pemuda biasa, dan tidak bisa menimbulkan minat yang terlalu besar padanya, karena itu bukan tipenya. Tepat di seberangnya, Ye Wei yang menawan dipenuhi dengan pesona dewasa dari seorang gadis yang sangat konservatif. Ini adalah tipe orang yang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Mengenai pengamatan Ye Wei yang dan Feng Ling'er, Long Hao Shen tampak seolah-olah dia tidak merasakan maksud lain, dan menatap lurus ke pedang yang saleh di depannya. Tepat saat sebelum kotak itu dibuka, ketika Long Hao Shen merasakan aura yang datang darinya, dia merasakan seluruh jiwanya ditarik oleh pedang suci ini. Mengingat persepsi superiornya, dia bahkan bisa merasakan banyak perubahan pada pedang yang saleh ini. Pedang ini bukan hanya senjata yang disegel. Dalam arti tertentu, senjata ini sudah mati. Bagaimana mungkin senjata bisa mati? Ketika senjata saleh yang sejati kehilangan jiwanya, itu akan mencapai akhir hidupnya. Long Hao Shen benar-benar yakin, bahwa pedang yang saleh di hadapannya ini telah memiliki jiwanya sendiri di masa lalu. Senjata dengan jiwa, adalah senjata yang memiliki jiwa. Tetapi apa artinya ini? Itu menyiratkan bahwa, senjata yang dimaksud itu setidaknya mencapai tier epik. Dengan kata lain, pedang yang saleh sebelum Long Hao Shen ini, sebelumnya adalah bagian dari epic tier equipment. Namun, sekarang setelah kehilangan jiwanya sendiri, Long Hao Shen dipenuhi dengan lebih banyak rasa hormat untuk itu. Dia bisa menebak, bahwa pada hari pemilik pedang yang saleh itu telah mati dan disegel, jiwanya telah membuang tubuhnya sendiri,
dan hanya meninggalkan cangkang pedang kosong di belakangnya, ketika jiwa pedang itu sendiri mengikuti tuannya ke dunia lain. Untuk mempengaruhi jiwa pedangnya begitu kuat, sehingga ia mati bersamanya. Orang bisa membayangkan, betapa kuat tuan pedang ini sebelumnya. Siapa yang tidak akan menghargai orang seperti ini, dan jiwa pedang yang setia seperti ini? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen pada saat itu tidak merasa tenang sama sekali. Gerakannya sangat lambat, karena takut menajiskan pedang yang saleh ini. Alasan mengapa dia maju, itu bukanlah untuk mendapatkan pedang yang saleh ini, tetapi karena keinginannya untuk menghilangkan segelnya. Sama seperti yang dikatakan Ye Wei Yang, pedang saleh ini tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan, tetapi harus mendapatkan kembali cahayanya. Di bawah dukungan dua tangan Long Hao Shen, pedang hitam pekat ini perlahan-lahan meninggalkan kotak kayunya. Mata Long Hao Shen hanya terpaku pada pedang tersebut. Tidak menuangkan energi spiritualnya, dia hanya menatapnya dengan tenang. Pandangannya damai, tetapi juga sedih. Bahkan dengan topeng yang menutupi wajahnya, Ye Wei Yang di dekatnya dapat merasakan kondisi pikirannya saat ini, karena mata emasnya yang jernih tidak tertutup oleh topeng itu. Melihat ekspresi di matanya, Ye Wei Yang merasakan bahwa dia dalam simbiosis lengkap dengan aura suram, yang saat ini menyebar dari pedang yang saleh ini. Detak jantung Ye Wei Yang dipercepat. Sebelum Long Hao Shen muncul, semua orang yang berusaha mendapatkan pedang ini telah mengaktifkan energi spiritual mereka secepat mungkin, hanya untuk mengendalikan pedang ini, dan secara paksa melepaskan segelnya. Namun, semua yang melakukannya telah gagal. Dengan demikian, Long Hao Shen tidak memilih untuk melakukan hal yang sama, dan melawan semua harapan, ia mencoba berinteraksi dengan pedang yang saleh ini. Feng Ling'er yang melepaskan kotak kayu ke arah samping, memiliki tampilan yang lebih aneh. Melihat sekilas pada Ye Wei Yang, dia hanya melihatnya menatap pria di depannya, dan tidak mengkedipkan matanya. Sepertinya waktu telah berhenti. Para penonton yang mendapatkan kembali pandangan mereka, segera duduk bersandar di kursi mereka satu demi satu, dan menonton Long Hao Shen dengan pandangan tenang. Mereka juga sangat ingin tahu, apakah orang ini akan bisa menghilangkan segel pada pedang tersebut. Saat itu, elemen cahaya itu benar-benar mengejutkan banyak dari mereka. Pemahaman yang lebih baik tentang elemen cahaya adalah, semakin besar kejutan sesaat pada saat itu. Yating, Long Hao Shen memberi panggilan pelan. Adegan yang bahkan lebih mencengangkan muncul. Dengan kilatan cahaya keemasan, siluet emas hampir seukuran manusia tiba-tiba muncul di depan Long Hao Shen. Meskipun peri Yating saat ini tidak memiliki 6 sayap di punggungnya, penampilannya yang tiba-tiba dan cahaya lebat yang dipancarkan olehnya, serta tubuhnya yang bersinar, itu benar-benar menakjubkan. Bahkan Ye Wei Yang dan Feng Ling'er hampir pucat, saat melihat kemurnian dan kelembutan dari esensi cahaya yang dilepaskan olehnya. Long Hao Shen mengulurkan tangannya, dan menyerahkan pedang tersebut kepada peri Yating. Peri Yating merasakan niatnya, dan buru-buru mengulurkan tangannya, seperti yang Long Hao Shen lakukan sebelumnya. Ini adalah, ucap Ye Wei Yang dengan terkejut. Ye Wei Yang tiba-tiba menutupi mulutnya, hampir tidak dapat menutupi keterkejutannya terlepas dari tekadnya yang teguh. Peri Yating menghadap Long Hao Shen dan penonton di belakangnya. Jadi, mereka yang melihatnya kembali, itu hanya Ye Wei Yang dan Feng Ling'er. Mereka dapat dengan jelas melihatnya, bahwa di punggung peri Yating, 6 sayap terlipat dengan erat. Mereka juga orang yang paling jelas merasakan elemen cahaya yang benar-benar murni datang darinya. Apakah ini peri elemen cahaya? Ucap Ye Wei Yang dengan sangat terkejut. Mengingat pengetahuannya yang mendalam, dia tahu banyak tentang peri elemental cahaya. Namun, sepengetahuannya, dia belum pernah mendengar tentang elemental fiery cahaya yang akan terlihat sangat mirip dengan orang sungguhan. Peri Yating bersentuhan dengan pedang yang berat itu, dan seketika itu menyentuh tangannya, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Suara mendengung itu tidak keras, tetapi jelas dan merdu seperti nyanyian naga, dan bergema di seluruh aula lelang. Peri Yating juga terkejut, karena dia dengan jelas merasakan, bahwa setelah memegang pedang yang berat ini, dia menerima reaksi ramah. Pedang berat itu sepertinya agak tergantung padanya. Long Hao Shen mundur beberapa langkah. Membuat kepalan dengan tangan kanannya, kemudian dia meletakkannya di dadanya untuk memberi hormat kesatria standar kepada pedang tersebut. Pedang saleh, kamu tidak seharusnya tetap tertutup debu.
Aku merasakan keluhan dan rasa sakit kamu, tetapi masa lalu adalah masa lalu. Jika tuanmu masih hidup, dia pasti tidak akan mau melihat arwah pedangmu mengikutinya ke alam baka, dan membiarkan kemegahanmu tersembunyi. Sejak hari kamu memperoleh jiwa, kamu seharusnya tetap berada di tangan seorang kesatria, menggunakan ketajaman kamu untuk mengatasi semua rintangan yang menghalangi jalan kamu, dan memberantas kejahatan untuk memperjuangkan keadilan. Untuk bertarung dan melindungi setiap orang yang perlu dilindungi. Cahaya kamu harus muncul kembali di dunia manusia, dan ketajaman kamu harus kembali untuk menakuti musuh. Silakan kembali, jiwa pedang yang mati. Biarkan kemegahan kamu muncul kembali di bumi, dan kekuatan cahaya menyapu semua kegelapan. Mungkin aku tidak cocok untuk menjadi tuanmu, tetapi aku bersedia membangunkanmu, dan membiarkanmu memilih tuan yang lebih cocok. Ucap Long Hao Shen. Kata-kata Long Hao Shen jelas dipenuhi dengan gairah, penuh penghormatan dan kebanggaan. Meskipun suaranya masih muda, ia memiliki haus darah yang kuat. Dengan sedikit berbau darah, sebuah kebanggaan besar diungkapkan oleh pidato sederhana ini. Peri Yating berlutut, lalu mendukung pedang yang berat dengan tangannya sebelum diberikan kepada Long Hao Shen. Kali ini, dia tidak menggunakan kedua tangannya untuk mengambilnya, tetapi mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pegangannya dengan paksa. Pada saat ini, wajah Hao Shen memotret sejumlah emosi yang berbeda. Sulit untuk menggambarkan ciri-ciri yang keluar dari Long Hao Shen. Saat dia tiba-tiba mengangkat pedang itu tinggi-tinggi, seseorang bisa langsung melihat cahaya putih mencolok muncul dari tangannya, yang langsung diserap oleh pedang yang berat itu. Aura suci yang bahkan lebih murni dan padat daripada semua aura suci yang dipancarkannya sebelum meletus, serta Feng Ling'er dan Ye Wei yang di dekatnya melihat, bahwa di dahi topeng Long Hao Shen, kilatan emas yang pekat muncul. Sepertinya 9 pola cerah telah muncul. Bas-bas. Cahaya mencolok ini menyebar dengan suara yang intens, dan saat itu, di depan Long Hao Shen, Peri Yating tiba-tiba bergerak. Menyebarkan 6 sayap di punggungnya pada saat yang sama, tubuhnya menyusut dengan cepat, dan kembali ke ukuran sepertiga meter. Dia melayang di atas bahu Long Hao Shen, dan mulai mengucapkan mantra lambat. Dia memancarkan riak emas lembut yang menyebar ke tubuh Long Hao Shen, yang menyebabkan cahaya pijar mencolok di tangannya untuk mendapatkan intensitasnya. Atas nama Dewi Cahaya, hancurkan segel berdebu. Ucap Long Hao Shen. Suara gemuruh Long Hao Shen bergema sekali lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.